warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Al-hadits atau kama qala amma ba'd. Siapa kita? Muslimat NU. Siapa kita? Muslimat NU. Siapa kita? Muslimat NU. NKRI Harga mati. Pancasila Jaya. Pancasila Jaya, NKRI harga mati. Kaget ya Bu ya? Lupa ya? Udah, nanti kita ulang lagi ya. Yang saya hormati Ibu Sada Sofi Saryono yang selalu setia mendampingi kita semuanya setiap pengajian. Yang saya hormati hari ini yang hadir adalah bendahara, ketua wakilnya tidak hadir, sekretaris tidak hadir, bendahara alhamdulillah lengkap, wakil dan bendaharanya. Yang saya hormati segenap petugas kita pada siang hari ini, alhamdulillah meskipun cuacanya panas ya Bu ya, panas, gerah, apalagi tuh Bu, ngantuk, campur jadi satu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi penebus nanti kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena peluh yang keluar, air keringat yang keluar, mudah-mudahan bisa mendinginkan, pemadam api neraka untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terlimpah kepada kita semuanya. Alhamdulillah hari ini masih bisa melaksanakan pengajian rutin Muslimat NU Anak Ranting Kelapa Gading, meskipun sempat libur sebulan apa 2 bulan Bu? 2 bulan ya, sempat libur 2 bulan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena bulan apa Bu ya, November Desember memang kayaknya acara full sekali. Terus yang itu loh apa namanya, ada pilkada ya, ada pilkada November itu kayaknya juga full. November juga Desember juga full sekali. Biasa kalau ada anak sekolah lagi banyak kegiatan, emak-emaknya juga lebih repot lagi ya Bu ya. Itu udah gitu pas liburannya sama, liburan juga liburan pasti ya, ada acara, banyak acara gitu. Mudah-mudahan tahun baru ini 2025 ini Allah berikan kita semakin istiqomah dan kebaikan. Mudah-mudahan pengajian kita semakin rutin karena tahun ini 2024 kayaknya agak ini Bu ya, maksudnya tidak setiap bulan karena Februari kemarin ada pemilu serentak ya, itu juga cukup menguras energi kita gitu ya, ada yang jadi petugas dan sebagainya. Terus tahun kemarin kayaknya tidak lengkap gitu, cuma berapa bulan kita mengadakan. Mudah-mudahan tahun ini Allah berikan kita semua sehat dan semangat sehingga bisa istiqomah setiap bulan melaksanakan pengajian rutin. Kenapa? Karena ya inilah sarana kita untuk menyambung, untuk apa ya Bu ya, menguri-nguri, kalau orang Jawa bilang tuh nguri-nguri itu apa ya, melestarikan, betul, melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi pengajian kita itu lebih fokus kepada pengajaran atau pelajaran tentang NU atau Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Makanya kenapa saya membaca kitab akidah, tidak fikih ya. Kalau fikih lebih luas karena fikih itu karena hampir setiap majelis itu punya membahas fikih ya gitu ya. Kalau kita tuh agak jarang gitu. Dan akidah itu fondasi kita dalam beragama. Maka sengaja saya membaca kitab Aqidatul Awam dan juga Jawahirul Kalamiyah, yang mana dua-duanya adalah kitab yang menerangkan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan
An-Nahdiyah yang dipakai oleh para guru-guru kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan juga kepada kita semuanya kelak mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang saya hormati, apa kabar semuanya Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya Bu ya, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Amin ya rabbal alamin. Kalau doa yang lengkap semuanya, sehat jasmani, rohani, ekonomi, jadinya lengkap ya, sepaket ya. Doanya nggak nanggung-nanggung, karena kita tahu memang ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tetapi apapun yang terjadi, Allah berikan kita kekuatan, keimanan, keislaman, sehingga menghadapi apapun yang terjadi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di tahun baru Januari 2025 ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam sehat walafiat. Dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir ya, nanti mungkin mudah-mudahan masih ada pertemuan lagi sebelum kita masuk di bulan puasa. Dan sekarang ini kita masuk di bulan Rajab. Sebelum saya menerangkan tentang bulan Rajab, terlebih dulu saya menyampaikan pesan-pesan sponsor. Sponsor apa Bu? Muslimat. Jadi Muslimat itu nanti tanggal 11, 12 sampai tanggal 15 nggak salah itu akan mengadakan kongres. Kongres itu apa sih ya? Kongres itu semacam pemilihan ketua baru gitu ya. Meskipun nanti yang terpilih buah lagi, tapi namanya adalah pemilihan ketua tingkat pusat. Kalau tingkat cabang namanya konfercap, konferensi cabang. Kalau untuk ancap, konferancap, konferensi anak cabang. Jadi pemilihan ketua itu lewat konferensi, bukan bisik-bisik begitu, bukan. Jadi ada mekanismenya, yaitu konferensi. Kemarin bulan Desember itu Muslimat cabang mengadakan konferancap, mengikuti acara konferancap di Cilincing, pemilihan ketua ancap Cilincing ya. Kebetulan saya juga hadir di sana dengan Bu Ketua dengan yang lainnya, dan alhamdulillah adalah berjalan lancar, terpilih ketua ancap yang baru. Nah, kalau untuk konferancap, insya Allah tahun 2025 ini ada konferancap, pemilihan ketua cabang gitu ya. Artinya konferensi cabang itu membahas tentang program kerja, tentang kepengurusan yang baru dan sebagainya. Nah, kalau untuk pusat ini namanya kongres. Nah, kongres itu akan dihadiri oleh 500 sekian wakil cabang. Jadi cabang-cabang yang sudah ada pengurus muslimatnya akan dari satu orang sebagai yang punya suara. Ada namanya cabang istimewa, yaitu cabang-cabang yang ada di luar negeri. Ada 17 kalau nggak salah, 17 cabang istimewa ya, di Arab, ada di Malaysia dan sebagainya. Itu nanti ada satu wakilnya. Nah, terus dari PW itu pengurus wilayah muslimat, itu kurang lebih ada 37 kalau nggak salah, masing-masing satu suara. Jadi nanti itu ada 37 suara dari PW dan 500 sekian dari PC dan 17 dari PCI atau pengurus cabang istimewa. Akan berkumpul semuanya di Surabaya untuk mengikuti kongres ke-18 kalau nggak salah. Kemarin saya share Bu ya, insya Allah Pak Prabowo Presiden akan datang untuk membuka acaranya. Nah, biasanya setiap cabang itu akan bawa rombongan, huri-huri namanya ya, rombongan romli, rombongan liar, bukan liar sih, maksudnya rombongan yang tidak masuk ke dalam utusan resmi ya. Jadi masing-masing cabang itu biasanya ada 1 bus, 2 bus gitu. Seneng aja ketika pembukaan tuh datang semua kan ke stadion, datang semuanya setelah meramaikan. Nah, setelah itu mereka ya pulang atau jalan-jalan. Nah, yang utusan resmi ya mereka ada tempat khusus, ada hotel dan sebagainya. Nah, yang nggak resmi ini banyak nanti yang datang itu gitu. Termasuk Ibu kalau pengen monggo, kalau pas ke Surabaya atau ke Jawa Timur silahkan datang ke Surabaya untuk mengikuti Kongres Muslimat. Kan banyak acaranya, bukan cuma kongres aja Bu ya, ada bazarnya dan segala macam. Pokoknya surganya mak-mak deh ya, ada semua di sana ya. Terus ada yang mengiringinya dan sebagainya, itu banyak nanti acaranya di Surabaya itu. Dari utara kemarin rencananya juga mengirimkan, maksudnya bukan mengirimkan, ada berapa orang lah gitu yang mau bikin rombongan untuk datang ke acara itu. Tapi
Kelanjutnya belum tahu karena kemarin Bu Ketua sempat umroh baru pulang, jadi belum tanya kabar lagi berapa yang jadi ikut ke Surabaya. Tapi kalau yang wakil pasti 3, 1 Bu Ketua, terus 2 peninjau. Peninjau itu ikut di arena tapi tidak punya suara. Maksudnya ketika pemilihan itu yang punya suara cuma ketua PW dan ketua PC, ketua cabang. Nah, adapun 2 orang yang peninjau itu ya rame-rame aja penggembira gitu ya. Nah, itu yang pertama, kongres nanti Februari. Untuk itu kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan, keselamatan, keberkahan untuk acara kongres nanti. Kita hanya bisa mengirimkan doa ya Bu ya. Mudah-mudahan ketua yang terpilih nanti semakin baik lagi, semakin turun ke bawah karena kita ini ya perlu kenal dengan ketua kita, pimpinan kita gitu Bu ya. Mudah-mudahan nanti ketua yang baru meskipun seandainya yang terpilih nanti Bu Khofifah lagi, mudah-mudahan lebih lebih mau turun ke bawah lah gitu. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, pesan sponsor dari Muslimat adalah BPJS Ketenagakerjaan sudah mulai aktif lagi karena kemarin bulan Desember Januari itu sempat off ya. Karena ada maintenance bukan dari saya tapi dari BPJS-nya. Nah, sekarang Januari saya sudah on lagi, sudah aktif lagi. Kemarin saya sempat ke BPJS sudah dikasih rompi perisai gitu ya. Jadi ibu-ibu silahkan daftar ke saya bisa sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Beda dengan BPJS Kesehatan, beda Bu ya. Kalau kesehatan tuh kalau misalnya kita sakit COVID, bukanlah COVID ya, jangan sampailah. Misalnya sakit diare atau apalah itu kan masuknya ke BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu masuknya adalah kecelakaan kerja. Contoh yang sudah ada di Bekasi itu ada tukang bakso. Tukang bakso lagi mau kan punya warung kecil terus sorenya itu mau jualan masangin itu loh Bu, lampu di atas. Jatuh dari atas itu terus dibawa ke rumah sakit. Kalau dengan BPJS Kesehatan nggak bisa. Kenapa? Karena itu bukan sakit yang bukan sakit yang di cover gitu ya istilahnya. Karena kecelakaan maka dia pakai BPJS Ketenagakerjaan. Loh, itu memangnya boleh, semua orang boleh asalkan dia punya pekerjaan atau penghasilan. Misalnya saya tukang cuci gosok bisa, saya tukang urut bisa. Terus saya nggak kerja tapi punya kontrakan bisa, pemilik usaha namanya. Saya punya warung kecil gitu boleh, bisa. Jadi semua orang yang masyarakat Indonesia semuanya laki perempuan selama dia sudah punya pekerjaan maka boleh ikut BPJS Ketenagakerjaan. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya tuh begini Bu. Kalau yang kecelakaan kerja, contohnya tadi Bu ya, tukang bakso, warungnya masang listrik terus jatuh tadi, dia dibawa ke rumah sakit Hermina, itu dia pakai BPJS Ketenagakerjaan, di cover semuanya, gratis, nggak pakai biaya sama sekali. Terus nggak dipulangkan, 3 hari pulang nggak, karena pakainya BPJS Ketenagakerjaan, bukan BPJS Kesehatan. Itu kalau kecelakaan kerja. Kalau misalnya ada tukang cilok misalnya lagi goes ya, lagi jualan keliling tukang cilok terus ditabrak atau kesenggol terus sakit misalnya kecelakaan, maka masuknya BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang pertama. Jadi kalau kecelakaan kerja maka dia ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua adalah manfaat kematian. Artinya gini, kalau mati mas semua pasti mati Bu ya. Tapi begini, ada 2 orang mati, yang satu punya BPJS, satunya enggak, beda. Yang meninggal, yang tidak punya BPJS ya meninggal saja sudah. Tapi yang punya BPJS diurus BPJS-nya, keluarlah duit 42 juta. Dan sudah terjadi teman kita, almarhumah Ibu Sulami ya, itu keluar klaim asuransi BPJS-nya itu 42 juta utuh, tidak dipotong sama sekali. Dan itu sudah sebelumnya suaminya juga suaminya Pak Sul itu Pak Edo juga meninggal Desember 2023. Terus Januari kita urus keluar juga 42 juta. Nah, Mbak Sulnya nyusul bulan Mei. Nah, itu contoh bukti nyata bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu bukan hoax ya.
bukan dibuat-buat, bukan. Dan semuanya boleh ikut, monggo ya. Kenapa? Ya karena kalau misalnya teman kita meninggal, kita nyumbang berapa sih Bu? Gede-gedenya 100 lah, minim, maksimal 100 lah gitu. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan ya misalnya meninggal, maka apa ya? Ahli warisnya itu dapat 42 juta. Dan itu kalau dikalkulasikan dengan iuran tiap bulan kan 16.800. Itu jatuhnya adalah 200 tahun baru impas gitu loh maksudnya. Baru impas gitu maksudnya. 16.800 sampai ke 42 juta itu loh. 200 tahun gitu ya. Jadi makanya Ibu monggo ya yang mau ikut BPJS Ketenagakerjaan. Boleh ibu, boleh anaknya, boleh menantunya, suaminya, boleh ikut semuanya selama punya pekerjaan. Ya, 16.000 berapa? Saya nggak punya pekerjaan tapi saya jaga warung, sama boleh. Ya, atau saya nggak punya pekerjaan tapi saya punya kontrakan, boleh. Namanya pemilik usaha, boleh juga. Ya, 16.800 tahun itu nggak berasa banget Bu, nggak berasa. Tapi bermanfaat. Meskipun kita nggak merasakan ya, tapi kan minimal ahli waris kita, oh ibu meninggal ada ini loh ya, ada warisannya loh 42 juta, lumayan ya Bu ya untuk pengurusan jenazah dan sebagainya tuh kita nggak usah bingung lah kira-kira begitu ya. Jadi ibu pikir-pikir lagi, mudah-mudahan ibu bisa mencerna ya bahwa ini program ini tidak main-main dan bukan hoax ya. Ibu bisa mendaftarkan. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, katakanlah misalnya ada kecelakaan kerja, naudzubillah jangan sampai lah ya, atau ada meninggal, udah waktunya meninggal misalnya gitu, boleh minta ke saya, nanya ke saya apa aja disiapkan, nanti siapkan ABCD-nya, nanti ibu siapkan itu, saya antar ke BPJS Ketenagakerjaan untuk klaim itu bisa. Waktu Mbak Sul juga begitu, waktu suaminya juga begitu. Saya sudah mencairkan 4 orang ibu, 4 orang tenaga kerja yang meninggal dan semuanya bisa cair alhamdulillah. Jadi monggo ya. Saya bukan siapa-siapa guru ngaji privat, boleh. Guru ngaji keliling atau bukan siapa-siapa tapi saya dagang bikin payek di rumah, dititipin kemana. Selama itu kegiatan ekonomi maka boleh. Usaha kosan boleh. Boleh, pemilik usaha namanya, boleh. Nggak usaha tapi maksudnya nggak punya kerjaan tapi punya kos-kosan, boleh pemilik usaha. Atau nggak punya warung tapi dia jagain warung orang gitu ya, misalnya. Ya boleh juga. Jadi setiap kegiatan keekonomian maka boleh mendaftarkan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Ojol itu hampir semuanya sekarang udah punya Bu. Ojol itu loh yang ya kurir lah, yang Grab lah, Gojek lah, itu semuanya sekarang sudah diusahakan ikut BPJS Ketenagakerjaan karena ada kejadian ada ojol itu ditabrak lari Bu itu. Akhirnya masuk ke rumah sakit di ICU sampai hampir habisnya 2,9 miliar. Dan itu di cover sama BPJS Ketenagakerjaan. Itu. Jadi udah nggak sadar sampai sebulan, nggak koma, nggak sadar sampai sebulan sampai habis segitu. Tapi yang nggak disuruh pulang, kenapa? Karena memang yang menanggung BPJS Ketenagakerjaan, bukan kesehatan. Ya Bu ya. Jadi itu yang minimal 16.800. Kalau misalnya pengen ada tabungannya 20.000 per bulan itu ada 36.800. Itu tabungannya namanya JHT, jaminan hari tua. Nanti bisa diambil ketika sudah tua, diambil boleh. Tapi kalau yang baru-baru ya nggak bisa ya Bu ya. Masa setahun diambil tuh dapat berapa? Ya, jadi nanti kalau itu bisa ya. Jadi itu pesan yang kedua, artinya gini, kita bermuslimat itu bukan cuma ngaji doang, gitu ya. Jadi ada program-program lain yang kita coba sampaikan kepada ibu-ibu muslimat. Contohnya kemarin ada program minyak goreng murah, ya Bu ya. Nah kalau ada seperti itu segera saya sampaikan. Itulah gunanya kita ikut muslimat. Kalau ada info-info segera saya sampaikan. Nah mengenai ada yang dapat ada nggak, ya kan terserah ibu ya. Kan saya bilang siapa yang cepat dia dapat. Ada program kemarin tambahan modal ibu ya 500.000 5 orang. Siapa yang cepat dia dapat. Jadi program itu memang seperti itu Bu, mendadak-mendadak gitu loh pokoknya, nggak yang besok mau enggak gitu. Jadi share langsung cepet gitu, semuanya seperti itu. Maka kalau misalnya kita sering buka grup, kalau ada info-info insya Allah nggak ketinggalan. Tapi kalau jarang buka grup ya mohon maaf Ibu ya, bukan kesalahan bukan ada pada saya, tapi pada Ibu yang jarang buka
grup. Nah itu gunanya kita bermuslimat. Kita punya jaringan ke atas. Kalau ada apa-apa, misalnya ada, katakanlah ya Bu ya, ada program apa yang bisa kita share itu. Nah yang terbaru ini ada sebenarnya program pendampingan halal. Cuman saya nggak ngambil karena agak ribet gitu ya, harus ngerti komputer dan sebagainya. Tapi itu ada sebenarnya gitu. Ada, bukan ngurus halal, bukan, maksudnya pendamping produk halal gitu ada. Ada pelatihannya dan nanti resmi dari BPJPH apa nggak salah namanya ya. Itu tapi tidak saya share di grup muslimat. Tapi nanti kalau misalnya ada yang berminat, monggo bisa saya sampaikan japri gitu. Bisa kan ada pendaftarannya, linknya ada, Google Form gitu, ada ngisi dan sebagainya gitu. Kalau saya tidak saya share di grup karena saya pikir tuh sepertinya ibu-ibu kayaknya agak ribet juga, susah ya, harus bawa laptop dan sebagainya gitu, kayaknya aduh ya gitu. Tapi kalau misalnya berminat, monggo nanti saya share linknya, saya kirim linknya, japri aja ya Bu ya. Nah itu gunanya kita ikut muslimat itu seperti itu. Kalau ada info-info kita insya Allah dapat linknya lah. Contohnya waktu Agustusan kemarin ada beberapa orang yang ke istana ya, diundang ke istana dari muslimat cabang, itu dapat berapa, terus akhirnya dari anak cabang, anak ranting saya ambil berapa orang. Tahun kemarin juga iya. Jadi seperti itu. Nanti kok saya belum dapat, ya nanti gantian lah Bu ya, karena kan nggak banyak kuotanya, paling cuma berapa sih tahun ini, berapa orang? Tahun ini berapa orang berus nih kemarin yang dua apa tiga? Dua. Saya nggak ikut ini, saya nggak muslimah, saya ikut wilayah, nggak masuk ke sini. Berdua. Nah tahun kemarin agak banyak ya, yang tahun kemarin 5 apa 6 gitu. Jadi kuotanya terbatas, jadi nanti kita gilir lah ya, kita istilahnya gantian gitu. Yang rajin-rajin nanti insya Allah kalau ada undangan lagi kita kasih undangan itu gitu. Jadi itu gunanya ya, manfaatnya kita ikut muslimat. Ngaji dimanapun bagus gitu ya. Cuman kalau di muslimat itu kan kita punya, selain ngaji juga ada hal-hal lain, misalnya info-info seperti ini kayak tadi itu ya. Terus ada lagi info dana hibah namanya. Dana hibah itu untuk majelis taklim. Ibu-ibu yang punya majelis taklim boleh daftarkan. Yang penting punya SIOP. SIOP itu apa? Surat izin operasional. Nah itu ngurus dulu. Kalau udah punya SIOP, nanti kita bikin bukan SIOP ya, SIOP SIOP. Terus ada bikin rekening ya, rekening majelis taklim. Ada persyaratannya. Nanti kalau misalnya memang itu lolos, ya bisa dapat dana hibah dari Dikmental gitu. Jadi ada program tertentu yang nanti mudah-mudahan ada lagi dalam waktu dekat yang bisa saya share. Misalnya kayak TKM, tenaga kerja mandiri. Kalau saya kan tahun 2023 itu dapat TKM pemula itu 10 orang. Nah tahun ini saya dapat infonya ini Bu, telat gitu loh. Dapat infonya telat. Tahun ini itu TKM-nya itu tenaga kerja mandiri itu pemula itu perorangan, bukan per kelompok. Perorangan, satu orang dapat 5 juta. Nah tapi saya infonya dapatnya terlambat, atau mungkin saya lagi kurang bagaimana ya. Ternyata teman-teman saya sudah pada, ya ada beberapa yang ngerti, terus mereka ikut dan lolos itu. Tapi nggak banyak sih, karena infonya sepertinya agak ditutup-tutupin gitu. Kalau yang dulu kan saya langsung dijabri sama Bu Ketua, langsung ya udah saya siap gitu. Nah yang tahun 2024 kemarin itu beda lagi, nggak kelompok tapi perorangan. Jadi banyak Bu sebenarnya program-program di muslimat. Tapi ya itu harus kitanya memang mau capek gitu loh, mau kalau orang Jawa namanya apa ya, pokoknya pokoknya kalau ada info apa kita mau berusaha, mau capek gitu. Kalau yang diem aja ya jangan ngarep dapat apa-apa ya Bu ya, namanya juga diem aja gitu. Jadi itu pesan sponsor dari muslimat, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita tentang muslimat, bahwa muslimat itu bukan cuma sekedar ngaji, pertemuan tiap bulan, bukan itu aja, tapi banyak juga. Mudah-mudahan nanti ada program sembako murah atau dan sebagainya, nanti saya infokan lagi. Dulu pernah Bu ya, mau lebaran itu ada sembako murah yang berapa gitu. Saya ngambil beberapa paket gitu, berapa puluh paket ibu-ibu yang berminat. Nah,
Seperti itu infonya, mudah-mudahan nanti ada lagi ya Bu ya. Kita doakan Bu Ketua kita itu sehat, nanti bisa ada terobosan baru. Siapa tahu, saya bilang gini, kalau sekarang kan minyak, siapa tahu nanti menjelang Ramadan tuh gula, tepung dan sebagainya gitu. Ya kan bisa jadi gitu terus. Amin gitu aja. Tapi Bu yang saya hormati, selain itu saya juga menerangkan tentang bulan Rajab ini, karena sekarang kan masuk bulan Rajab, sudah tanggal berapa Bu nih Bu? Tanggal 19 Rajab. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat di bulan Rajab ini. Jadi tadi udah organisasi udah ya, sekarang pengaji, sekarang ngaji. Bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena termasuk bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan. Ada 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, Rajab itu juga bulan istighfar, bulan yang disunnahkan untuk memperbanyak istighfar. Meskipun di bulan lain juga iya, bukan cuman nanti sekali nunggu bulan Rajab, nggak begitu juga. Artinya setiap waktu kita memang dianjurkan istighfar, tapi khusus untuk bulan Rajab itu kita disunnahkan memperbanyak istighfar dibanding bulan-bulan yang lain. Maka lebih gampangnya kita membaca Sayyidul Istighfar minimal 3 kali sehari untuk di bulan Rajab. Udah hafal Bu ya? Kalau nggak hafal, di buku saya ada itu Sayyidul Istighfar, di buku yang itu loh Bu, buku yang ada gambarnya Auni itu loh, buku yang itu. Ya itu ada Sayyidul Istighfar. Kita baca Bu ya? Udah baca belum tadi pagi? Belum ya? Belum sempat ya? Kita baca bareng-bareng 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu yang pertama ya Bu ya. Fadilahnya atau wiridannya bulan Rajab yang pertama. Yang kedua ada khusus istighfar bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 70 kali boleh, 100 kali juga boleh. Dibacanya kapan? Kapan saja maksudnya, bukan ya, bukan kapan-kapan. Kapan saja boleh, pagi, siang, sore, malam, tengah malam boleh, kapan saja. Yang penting kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Yang ketiga adalah tasbihnya bulan Rajab. 10 hari yang pertama tasbihnya adalah Subhanallahil Hayyil Qayyum. Bukan hayu Bu ya, hayyil. Subhanallahi al-hayyi al-qayyumi. Kenapa kok hayyi? Karena Allahi, subhanallahi. Itu Allah menjadi, kalau dalam bahasa Arabnya Bu ya, dalam gramatikal bahasa Arab, subhanallahi, Allah itu menjadi mudhof ilaih yang harus dibaca jer. Maka al-hayyi sebagai sifatnya Allahi, maka al-hayyi al-qayyumi. Subhanallahil hayyil qayyum. Tapi kalau Allahu al-hayyu al-qayyumu ya, karena ada subhana itu, maka subhanallahi al-hayyi al-qayyum. Itu 10 hari yang pertama. Yang kedua, subhanallahil ahadis somadi.
Subhanallahil ahadis somadi. Itu tasbihnya 10 hari yang kedua, termasuk hari ini. Kita masih baca Subhanallahil ahadis somadi. Terus 10 hari yang ketiga bacaannya Subhanallahir rauf. Pendek ya. Subhanallahir rauf. Itu dibaca 10 hari yang ketiga. Berapa kali bacanya masing-masing? 70 kali. Ya. Subhanallahil hayyil qayyum 70. Subhanallahil ahadis somad 70. Subhanallahir rauf dibaca 70 perharinya. Nah, yang terakhir tadi kan pertama Sayyidul Istighfar, yang kedua apa Bu? Istighfarnya bulan Rajab. Yang ketiga tasbihnya bulan Rajab 10 pertama, kedua dan ketiga. Yang keempat, yang terakhir adalah bacaan pada waktu Jumat yang terakhir di bulan Rajab, yaitu Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah dibaca 35 kali. Kata para ulama, barang siapa yang membaca ini di bulan Rajab Jumat terakhir pada waktu khotib naik ke mimbar, bagi perempuan di rumah ya pokoknya duhur lah gitu ya. Kalau bagi laki-laki ketika khotib turun, kan khotibnya 2 ya Bu ya, khotbah kan 2 kali. Pertama terus duduk, terus kedua. Nah pas duduk itu baca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa yang baca 35 kali, insya Allah selama setahun Allah akan tanggung rizkinya. Tidak mengalami yang namanya apa Bu? Kesulitan ekonomi atau apa namanya itu, krisis moneter ya. Pokoknya insya Allah Allah jamin ekonominya selama setahun. Itu dibaca Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Jumat terakhirnya kapan Bu? Besok ini ya. Besoknya terakhir ya. Bukan tanggal 31, bukan. 31 itu kan penanggalan Januari. Tapi kalau Rajabnya sudah selesai. Ya, jadi terakhir tuh besok tanggal berapa itu Bu? 20 ya? Enggak lah, 25. Nah itu terakhir sebelum itu loh, sebelum Isra Mi'raj ya Bu ya. Nah, ya itu pokoknya Jumatnya itu diingetin, anaknya suaminya diingetin ya, supaya baca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali. Bukan 70 ya, 35 separuhnya. 35. Ibu juga baca. Kapan? Ya pas itu. Kalau misalnya akan nggak dengar khotbahnya. Kalau rumahnya dekat masjid kan denger ya. Kalau nggak denger ya, pokoknya duhur langsung sholat, habis sholat baca. Ada yang nanya waktu saya menerangkan, Ustazah katanya kan kalau sholat tuh nungguin apa suaminya pulang sholat Jumat. Lah kalau nggak pulang suami nunggu siapa Bu? Itu nggak ada ya Bu ya. Kalau suaminya ngobrol dulu di masjid gimana? Pulang-pulang jam 2. Berarti nungguin jam 5 sholat? Enggak. Itu hanya apa ya Bu ya? Kata saya sih alasan doang sebenarnya sih ya. Jadi kalau perempuan kan tidak wajib Jumatan dan tidak dianjurkan Jumatan. Begitu duhur azan ya sholat. Mau hari Senin sampai Jumat sampai Sabtu ya tetap sama. Jadi itu hanya alasan saja ya Bu ya, tetap. Nah, nanti Jumat besok itu begitu selesai begitu azan ya Bu ya, terus Ibu sholat duhur. Jangan mentingin wiridan, sholatnya belakangan, jangan. Sholat dulu, habis sholat baru baca Ahmadur Rasul. Paling 2 menit gak nyampe Bu, semenit kali ya, cepat banget itu ya.
Itu amalan di bulan Rajab yang terakhir. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya Bu ya. Tadi kita udah baca satu bahasa udah. Nanti baca Rabbil firli warhamni wa tub alayya, dan juga membaca apa Bu? Subhanallahil ahadis somad. Biasanya kalau gini lupa Bu kalau nggak dipraktekin. Oh, kita praktek aja Bu ya, supaya nggak lupa. Karena saya yakin meskipun Ibu udah tahu tuh kadang lupa juga gitu. Nah, kita baca Ibu ya, Subhanallahil ahadis somad sebanyak 70 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil ahadis somad. 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 Satu lagi, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 70 kali. Kita ambil 70 Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Rabbighfirli warhamni wa tub alayya.
Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya 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 Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Itu yang wirid atau bacaan-bacaan yang dianjurkan dibaca di bulan Rajab. Tambah satu lagi, doanya Rasulullah setiap bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Itu doa yang setiap waktu dibaca oleh Rasulullah di bulan Rajab. Jadi tidak ada hitungannya, tidak ada kaifiahnya, ya pokoknya doanya beliau begitu ya. Terus kok kadang-kadang ada tambahannya, waghfir lana dzunubana, ada tambahan maksudnya itu tambahan, tapi yang aslinya cuman Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Kalau dibuat lagu kan kayaknya lagu tengah gitu ya Bu ya, di tengah gitu loh, maksudnya nggak belum terakhir, makanya biasanya ada tambahannya. Tapi yo nggak apa-apa, intinya kan doa ya Bu ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hassil maqasidana wa ballighna Ramadhana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hassil maqasidana wa ballighna Ramadhana wa hassil maqasidana. Ada juga yang wa ballighna Ramadhana waghfir lana dzunubana, ada juga. Ini tambahan ya Bu ya, tapi yang aslinya cuman tadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Dibaca kapan saja terserah, monggo. Ibu yang saya hormati, udah jam 2:30. Kita akan bahas sedikit saja tentang kitab Jawahirul Kalamiyah.
bulan depan mungkin kita agak awal ya, mungkin insya Allah agak awal. Iya, soalnya sudah bukan awal bulan mungkin ya. Kenapa? Karena kalau pertengahan akhir kayaknya pasti udah penuh sekali jadwalnya ibu-ibu pasti. Ruah-ruah udah pasti udah penuh sekali. Jadi mungkin agak-agak awal nanti minggu pertama mungkin. Halaman 27. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Halaman 27. Soal. Sudah Bu, ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Kaifal i'tiqadu bisam'illahi ta'ala huwa an na'taqida annallaha subhanahu mausufun bis-sam'i wa annahu yasma'u kulla syai'in sirran kana au jahran lakinna sam'ahu subhanahu wa ta'ala laisa kasam'ina fa inna sam'ana biwasitatil uduni wa sam'ahu subhanahu laisa biwasitati syai'in. Soal. Jadi kitab ini agak beda ya dengan kitab-kitab yang lain. Metodenya metode soal jawab. Ikutin. Soal bagaimana cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mendengar. Sama itu sifat wajib yang keberapa? Aduh, lupa. Dulu gak bisa, sekarang lupa. Dan kapan bisanya ya Bu ya? Mendengar itu sifat wajib bagi Allah yang ke-11. Yang ke-10 hayah, artinya hidup. Pernah saya terangkan Bu ya? Hayah itu artinya hidup. Hayatin artinya hidup. Ibu urip ya namanya hayatin. Jadi yang perempuan hayatin, yang laki-laki urip pas itu ya. Hayatin urip. Iya benar. Jodoh namanya Ibu ya. Hayatin itu artinya hidup, urip ya hidup. Hayatin urip pas itu ya. Makanya waktu saya dulu belum menikah itu kan ada surat nikah ya, maksudnya mau bikin itu kan nama orang tuanya itu ketawa semua kita. Maksudnya ketawa bukan ngetawain bukan ya. Kok bisa pas begitu loh. Yang perempuan hayatin, yang laki-laki urip. Jadi artinya sama gitu ya. Cuman bahasa Jawa sama bahasa Arab. Nah, tapi kalau kepleset sedikit hayatin. Kalau hayatin kan hidup ya. Nur hayati itu cahaya kehidupan. Oh bagus. Kalau hayatin jangan sampai nur hayatin ya. Kalau hayatun atau hayatin artinya ular. Loh, Bu, jauh banget ya. Awas jangan sampai salah ya. Jangan nur hayati jangan ya. Nur hayati itu bagus ya. Nur hayatin artinya saya gitu. Kalau hayatin ayatnya 2 artinya ular. Nah, itu bahasa Arab tuh kepleset sedikit aja maknanya jauh berbeda.
Nah, sifat wajib sama atau sam'un itu adalah yang ke-11. Coba kita ulang. Wujud idam baqo mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Kayak anak-anak kecil aja. Ya nggak apa-apa Bu ya. Itu justru harus kita sering baca supaya anak kita tahu. Jangan sampai kita doang tahu, anak kita nggak tahu sama sekali itu apa sih. Kenalnya hanya drakor melulu ya Bu ya. Pak anak sekarang itu ampun dah. Ya. Bacain aja di rumah Bu ya. Wujud idam baqo. Kuno ya, kuno itu yang antik malahan, yang bagus ya Bu ya. Jawab, yaitu kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar. Maha hidup, Maha mendengar, Maha berfirman, Maha kuasa dan sebagainya. Allah Maha mendengar atas segala sesuatu, baik yang tersembunyi atau yang tampak. Kalau kita nih Bu ya, kita ini Allah kasih pendengaran kita lewat telinga. Banyak juga yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Bahasanya Bu, tunarungu. Nah, adapun pendengaran Allah itu tanpa ada telinga, tidak perlu perangkat. Kalau kita nih, waktu masih kecil tuh, waktu lahir kita nggak tahu apa-apa. Terus kemudian 3 bulan kemudian kita bisa mendengar. Kuping sih ada, dari lahir udah ada, nempel, nggak copot. Tapi belum bisa berfungsi. Mata, dari kita lahir procot juga ada mata, tapi belum berfungsi. Anak kita nih coba lahiran, waktu lahir nangis doang misalnya. Senyum nangis, nggak tahu senyum sama siapa. Ya kan Bu ya? Punya mata tapi belum bisa melihat. Dek, sini nggak bakalan bisa melihat karena belum berfungsi. Punya telinga dari lahir, tapi coba waktu lahir seminggu 2 minggu panggil, kalau noleh nggak bakalan. Memang sengaja oleh Allah diberikan perangkat tapi belum berfungsi. Kecuali Allah sudah menfungsikan. Nah, umur 3 bulan mulai tuh telinganya mendengar. Kerincing nyari. Kerincing dengar dia tapi belum tahu yang mana kerincingan itu mana, tapi dengar. Makanya kadang-kadang masih menoleh, belum bisa fokus matanya kan Bu ya, karena belum bisa melihat. Telinganya sudah, kemudian matanya. Berapa bulan kemudian, kurang lebih 4-5 bulan baru matanya. Makanya kalau ibu punya bayi 4 bulan kok matanya nggak fokus, 5 bulan, 6 bulan kok belum bisa eye contact. Apa eye contact Bu? Saling ngelihat mata itu loh Bu. Nah itu namanya eye contact. Bahasa Inggrisnya kan eye itu mata, kontak itu ya kontak mata. Kalau umur 6 bulan kok belum bisa eye contact, hati-hati. Jangan-jangan ini anak autis. Kenapa? Karena di antara tanda-tandanya anak autis itu tidak bisa eye contact. Nggak bisa gini loh Bung, lihat gitu. Pasti dia pandangannya dibuang kemana gitu ya. Meskipun dia sudah bisa melihat, itu tanda-tanda autis. Kemudian Allah tambahkan lagi perangkat yang lain, bisa tengkurap, bisa merangkak, ongkong-ongkong, bisa terantanan, apa namanya terantanan tubuh, pokoknya gitu ya, titah-titah, terus bisa jalan. Padahal dari kita punya tangan, punya kaki, tapi belum berfungsi. Nah itulah kelemahan manusia, supaya kita berpikir bahwa kita ini tanpa pertolongan Allah nggak mungkin bisa apa-apa. Contohnya bayi tadi itu ya Bu ya,
Jadi kalau kita sekarang mentang-mentang nih mata saya nih bisa melihat, telinga saya bisa mendengar, itu bukan karena kita, tapi karena Allah yang mengaktifkan pendengaran kita, Allah yang mengaktifkan penglihatan kita. Banyak juga orang yang bisa melihat tapi buta warna. Ada. Saya punya teman, dia buta warna, Bu. Susah kalau buta warna itu. Dia nggak bisa masuk ke pelayaran, nggak bisa ke angkatan, nggak bisa TNI, nggak bisa polisi, nggak bisa. Pokoknya yang pekerjaan-pekerjaan vital itu nggak bisa dia, nggak boleh. Kenapa? Karena kan harus berhubungan dengan warna-warni kan ya. Misalnya angka-angka, dia nggak bisa jadi analis itu. Tapi dia jadi bisa jadi pelayar, bisa jadi apa namanya itu, pelaut ya. Kok bisa gitu? Iya, saya kan nggak ditanya, boy kasih warna ya. Saya jawab, teman saya ngasih tahu ini biru, ini. Terus kelihatannya apa kalau di mata gini, misalnya gambar tuh, ya kelihatannya hitam putih. Jadi saya nggak tahu warna merah tuh kayak apa, nggak tahu. Mawar merah nggak tahu. Dia taunya hitam putih. Cuman kalau misalnya biru, oranye gitu agak samar, putihnya, hitamnya gitu doang. Jadi nggak bisa sama sekali. Dia nggak bisa bedain baju pakai warna apa, seragam ya nggak bisa bedain. Terus gimana kalau seragamnya kan beda-beda? Ya teman saya yang ngasih tahu gitu. Nah itu bukti bahwa betapa kita bersyukur kepada Allah. Allah kasih kita penglihatan normal, pendengaran normal. Meskipun ada juga yang sudah mulai berusia, akhirnya pendengarannya berkurang, penglihatannya berkurang, terus pengecapannya juga berkurang. Kalau sudah umur 50 tahun kayak saya itu, Bu, sudah merasakan begini. Dulu perasaan makan daging tuh enak banget. Kenapa? Karena giginya masih penuh. Udah gitu pedes juga masih oke lah gitu ya. Nah begitu sekarang itu makan sate satu tusuk itu yang nyangkut tuh banyak banget perasaannya, Bu. Ya nggak, Bu? Sama, kirain saya doang gitu. Kirain saya doang begitu. Jadi malas makan daging itu. Karena sudah berkurang nikmatnya. Ya masih kecil tuh udah agak kalau dikit nggak apa-apa, enak aja gitu. Masih remaja gitu ya. Pas sekarang umur 45 tahun udah males makan daging, bukan karena males makan dagingnya, males nyangkutnya itu loh, Bu ya. Kadang-kadang jadi sakit lagi. Nah itu artinya bukan kok kita nggak boleh makan bukan. Apakah dagingnya makin nggak enak? Enggak, daging mah tetap sama enaknya, tapi nikmatnya kita yang dikurangi. Nah itu sebagai penanda bahwa memang manusia itu nggak ada apa-apanya. Kita ini ya kayak wayang ya, Bu ya. Kalau bukan Allah yang menggerakkan hati kita, ya kita nggak mungkin bisa kesini, nggak mungkin bisa kesana. Maka patut kita syukuri Allah masih memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini, detik ini, kita masih ditakdirkan Allah untuk hadir di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak semuanya ditakdirkan, Bu ya. Ada yang tahu pengumumannya nanti hari Minggu, hari Ahad pengajian itu. Tahu sih, tapi ngapain? Alasannya apa nggak tahu, tapi lay-lay di rumah ada juga gitu ya. Nggak ada apa-apa, tapi ya tidak digerakkan oleh Allah hatinya kemari ya. Ya sudah di rumah aja. Nah, alhamdulillah Allah gerakkan hati kita untuk bisa hadir di majelis ilmu hari ini. Nah, selanjutnya akan tetapi pendengaran Allah itu tidak sama dengan pendengaran kita. Intinya apa? Kita harus tahu Allah itu maha mendengar. Tapi kaifiyahnya seperti apa cara mendengarnya? Apakah seperti Bluetooth? Apakah seperti kita pakai telinga? Apakah pakai apa? Tidak ada yang tahu dan tidak perlu tahu. Tidak perlu dipikirkan karena tidak boleh kita memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena keterbatasan otak kita. Tidak mungkin nyampe. Ya Bu ya, jangankan memikirkan Allah, sedangkan memikirkan ciptaannya aja kita nggak nyampe. Contohnya, ibu makan jeruk, jeruknya asam atau manis? 2 jeruk, 1 tangkai Bu ya, tangkai nih. 2 jeruk, satunya manis, satunya asam. Asam ini manis. Sekarang kalau misalnya orang pinter, coba dipisah antara jeruk dan rasa manisnya, atau jeruk dengan asamnya, pisah bisa nggak Bu?
Nggak bisa, itu ciptaan Allah, apalagi memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak nyampe. Intinya kita hanya wajib tahu bahwa Allah Maha mendengar, itu aja. Karena pendengaran kita menggunakan perantara telinga, sementara pendengaran Allah tidak menggunakan perantara apapun. Itulah bedanya manusia dengan Allah, pencipta dengan yang diciptakan. Kalau kita berpikir logis, tidak ada satupun ciptaan yang sama dengan penciptanya. Nggak ada, satupun nggak ada. Maka oleh sebab itu, apa yang nampak oleh kita, Allah tidak seperti itu, karena Allah sebagai sang pencipta. Nah, itu jawaban yang paling gampang sebenarnya. Satu lagi, Bu. Kaifal i'tiqadu bi basarillahi ta'ala huwa an na'taqida annallaha subhanahu mausufun bil basari wa annahu bi kulli syai'in basirun yubsiru hatta namlata as-sauda'a fil lailati az-zulma'i wa asghara min dzalika la yakhfa an basarihi syai'un fi zahiril ardi wa batiniha wa fawqas samai wa ma dunaha lakinna basarahu subhanahu laisa kabasorina wa inna basarana yakunu biwasitatil aini wa basaruhu subhanahu laisa biwasitati syai'in. Bagaimana cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat? Yaitu kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat melihat, yaitu basor. Sifat wajib yang ke-12, basor. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk mengetahui semut hitam di malam gelap gulita. Masya Allah, semut hitam di malam gelap gulita. Itu kalau misalnya kita nih Bu ya, semut hitam di malam, terus di apa ya, di atas batu hitam. Misalnya bukan malam lah, siang aja, itu udah nggak bisa ngelihat kita. Ya, batunya hitam, semutnya hitam, udah itu kecil lagi. Kecil, udah itu nggak gerak-gerak, dia diam aja. Kalau gerak pasti tahu ya. Kalau nggak gerak-gerak kan nggak tahu. Nah, bahkan yang lebih kecil dari itu, apa? Misalnya gini, semut itu kalau dilihat pakai mikroskop 1000, digedein 1000 kali, itu kan gede Bu ya. Maksudnya di mikroskopnya gede. Semut itu juga makhluk hidup yang di dalamnya ada matanya, ada telinganya, ada jantungnya. Bayangkan jantungnya semut. Semana itu jantungnya semut. Nah, jantungnya semut juga ada selnya, ada uratnya, ada, itu semua lengkap. Sama kayak kita sebenarnya, cuma kecil gitu ya. Nah, itu Allah Maha tahu seperti itu. Kalau kita mikirin kekuasaan, Masya Allah ya Bu ya, aduh. Cuman kadang-kadang kita suka lupa. Lupanya tuh adalah apa namanya, yang jelimet itu nggak pernah kita pikirkan gitu. Padahal kalau kita ingin mensyukuri yang besar, syukuri dulu yang kecil. Orang yang tidak bisa mensyukuri yang kecil, maka tidak bisa mensyukuri yang besar. Nikmat sekecil apapun syukuri itu, nanti Allah akan tambahkan nikmatnya. Nah, kita pikirkan Allah mengetahui semut hitam di tengah malam gelap gulita, bahkan yang lebih kecil dari itu. Yang saya sampaikan tadi apa? Misalnya
semut kecil itu punya jantung. Terus jantungnya juga ada katupnya. Si semut ini punya penyakit, ada kumannya. Semana kumannya semut? Kita aja manusia ada kumannya Bu ya. Kumannya tuh kecil sekali. Nah apalagi kumannya semut. Nah itu Allah Maha tahu itu. Jadi sedetail itu, serumit itu Allah Maha tahu. Cuman kita tahu bahwa Maha mengetahuinya Allah tidak sama dengan pengetahuan kita lah, maksudnya gitu ya. Terus segala yang ada di muka bumi atau yang di dasarnya. Ini bumi ini Bu ya, di dalam ini apa, di dalam tanah ini kalau digali, dalamnya itu ada cacing, ada semut, ada rayap. Pokoknya ada kehidupan lagi deh. Yang kita ketahuinya kan pokoknya ada tanah udah nggak ada apa-apa, padahal di bawahnya tuh ada kehidupan. Makanya orang meninggal, ya Bu ya, orang mati itu datanglah penghuni tanah itu. Datang mendatangi si jenazah tadi, si jasad tadi. Datengin oleh penghuni tanah. Ya cacing ya apa dan sebagainya. Makanya ada fumigasi ya, kalau mau bikin rumah kan supaya nggak ada rayap, ada fumigasi yang dicor ke bawah itu Bu. Di apa? Bukan podasi, bukan fumigasi. Jadi dicor ke bawah, disuntik. Tanahnya itu disuntik. Saya pernah baca artikel tentang rayap. Ternyata macamnya rayap itu ada lebih dari 200 rayap. Tapi rayap dari 200 itu yang merusak itu cuman berapa persen gitu. Yang lainnya itu sebenarnya rayap yang tidak merusak, bahkan bisa apa ya, menyuburkan tanah dan sebagainya. Nah, rayap-rayap yang bisa merusak itulah yang difumigasi. Jadi kalau mau bikin pabrik atau bikin apa Bu ya, gudang itu biasanya supaya nggak ada rayap, itu pojok-pojokannya tiap meter berapa itu disuntik ya. Jadi pakai semacam apa ya, pokoknya suntik lah gampangnya, tapi di berapa meter ke bawah. Supaya apa? Supaya rayap-rayap yang sumber itu ya, sumber bikin kerusakan itu mati. Jadi ada namanya fumigasi itu. Kalau kita mah nggak ngeh gitu ya, karena kan nggak pernah bikin apa-apa. Tapi kalau yang perusahaan besar-besar itu kebetulan di BK dulu ada fumigasi. Jadi agak sedikit tahulah gitu lah bahwa fumigasi itu. Jadi setiap kalau mau bikin apa, gedung atau gudang atau apa itu, setiap atau rumah-rumah mewah itu setiap berapa meter itu disuntik gitu tanahnya sampai berapa meter ke bawah. Di dalamnya ada obat kimianya supaya yang di sekelilingnya itu rayapnya tidak bisa keluar lah. Kalau kita bikin rumah kan kadang-kadang rayap ya Bu ya, berapa tahun kemudian rayap di mana-mana. Nah itu fungsinya fumigasi seperti itu, supaya nggak ada rayap. Nah selanjutnya, semuanya tidak ada yang terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan kita, karena penglihatan kita dengan perantara mata, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mana ini? Tidak dengan perantara sesuatu pun. Nah itulah makna bagaimana cara kita mengimani bahwa Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat adalah ya pokoknya Allah maha mendengar, maha melihat, iya, tapi tidak perlu dipikirkan kaifiyahnya, caranya, modelnya, bagaimana, nggak usah. Cukup kita tahu Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Gitu ya Bu. Bu yang saya hormati, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan di dunia dan mendapatkan keberkahan dan keselamatan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena sejatinya dunia adalah tempat kita mencari bekal di kehidupan di akhirat nanti ya. Jadi kita ini sedang sedikit demi sedikit mengumpulkan bekal. Kapan cukupnya? Ya nggak bakalan cukup. Mau berapapun nggak cukup bekal kita di akhirat. Tapi mudah-mudahan bekal yang nggak seberapa ini Allah cukupkan. Ya amin ya rabbal alamin. Karena kalau kita menjadi surga itu nggak mungkin bisa dengan amal kita. Nggak mungkin, semua adalah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang kita cari itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu yang saya hormati, demikian bacaan dari ini. Kurang lebih mohon maaf, dan sebelum akhiri kita baca doa bersama, mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya kesehatan, keselamatan, perlindungan.
Allah berikan kita keberkahan, berkah di dunia, berkah di akhirat, berkah kehidupan kita, berkah ilmu kita, berkah rezeki kita, berkah keluarga kita. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri mantu cucu cicit yang soleh dan solihat, nabi anakul karimah. Dan mudah-mudahan teman kita yang saat ini sedang sakit Allah berikan kesembuhan, yang sedang punya masalah mudah Allah berikan jalan keluar yang terbaik, yang sedang sibuk mudah Allah berikan kelancaran kemudahan, dan mudah-mudahan Allah berikan kita semua istiqomah dalam kebaikan dan bisa istiqomah dalam pengajian. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina rasul ajma'in.